Halo WhatsApp guys, apa kabar kalian semua? Selamat datang di channel Heriko Movie. Pada cerita kali ini kita akan membahas sebuah alur film tentang seseorang yang ingin mengakhiri hidupnya, malah memohon agar diberikan kesempatan kedua. Bagaimana keseruannya? Kita langsung saja ke alur ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang pria bernama Choi Ije, yang baru saja mati dan masuk ke alam baka. Namun dia malah dibunuh lagi, lalu kembali ke dunia dan bereinkarnasi. Saat itu, Ije adalah seorang pengangguran profesional. Kemana-mana pakai jas tapi dompet kosong melompong. Ije sebenarnya bukan orang bodoh atau madesu, cuman ya gitu, zaman lagi susah. Banyak PHK kayak di Konoha. Suatu hari Ije akhirnya dapat panggilan interview. Dia minta doa dan semangat dari pacarnya, Jisoo, yang selalu yakin Ije bisa mendapat pekerjaan impiannya. Tapi nasib berkata lain. Saat Ije hendak masuk ke gedung perusahaan, tiba-tiba setelah menyaksikan kecelakaan itu, tangan Ije terus-terusan tremor. Dia baru aja lihat orang mati di depan matanya, dan itu membuatnya tidak fokus. Waktu wawancara, hasilnya dia gagal. Dari situ Ije rela bekerja serabutan, menjadi kurir, pelayan kafe, sampai driver ojol. Tapi yang lebih parah, dia juga gagal mendapat pekerjaan tetap, hingga 7 tahun lamanya. Meski begitu, Ije terus berusaha tanpa henti. Sampai akhirnya dia mendapat panggilan wawancara dari grup tekan perusahaan impiannya. Bahkan langsung diinterview oleh salah satu direkturnya, yang bernama Park. Ije pun dipuji karena pantang menyerah. Saat-kan hidupnya akan berubah, dia mulai percaya kalau akhirnya ada harapan. Tapi tiba-tiba kabar buruk datang. Dia kena tipu, investasi bodong. Dan lebih parahnya lagi, pelakunya adalah sahabatnya sendiri. Ije hanya bisa menangisi uangnya yang hangus. Padahal uang itu akan digunakan untuk menikah dengan Jisoo. Dia coba lapor polisi, tapi diabaikan. Pulang dari kantor polisi, niatnya mau memberitahu Jisoo. Malah melihat Jisoo sedang bersama pria lain. Sudah jatuh ketimpa tangga serumah-rumahnya. Di momen ini, Ije pun merasa tidak pantas lagi mempertahankan hubungannya dengan Jisoo. Menurutnya Jisoo lebih pantas bersama orang yang lebih baik dan lebih kaya. Dan pada akhirnya, Ije pun memutuskan hubungan tanpa mendengar penjelasan Jisoo lebih dulu. Kesialan Ije tidak berhenti di situ saja. Saat pulang ke kos, semua barangnya sudah dikeluarkan karena dia nunggak bayar. Dan yang lebih parah, dia mendapat email gagal lolos seleksi di grup Taikang. Ije pun hanya bisa meratapi hidupnya yang ngenes itu dengan nangis di bawah guyuran hujan, di malam yang suram itu. Ije yang selama ini sangat gigih, akhirnya menyerah. Dunia terlalu kejam dan tidak adil untuknya. Maka dia memutuskan untuk cut dengan malaikat maut. Tapi sesaat setelah menutup mata, dia malah bangun di jet pribadi. Duduk mewah di kursi kulit dan memakai jas mahal. Di saat Ije sedang kebingungan, ada seorang wanita di sampingnya, yang mengaku sebagai malaikat maut. Lalu Ije langsung diseret ke alam baka. Ternyata mati bukan akhir dari segalanya. Justru awal dari siksaan yang lebih kejam. Malaikat maut Tuhan marah dan Ije akan dihukum karena ngajak KDN malaikat maut. Dan hukumannya adalah mati sebanyak 12 kali. Dan merasakan sakit yang sangat menyiksa. Selamat datang di neraka versi premium. Tapi ada sedikit harapan kalau Ije berhasil bertahan hidup sebelum kematian ke-12. Hukumannya akan dihentikan
dan Ije bisa hidup di tubuh yang baru. Setelah menjelaskan itu, malaikat maut pergi kemudian. Badai angin datang menyerang pesawat. Untung saja, Ije masih selamat. Lalu ada cahaya misterius yang masuk ke dalam kepalanya. Dan seketika, dia menyerap semua memori milik pria yang dia rasuki, termasuk kecerdasan dan kekuatannya. Dari jadi pengangguran yang bahkan diusir dari kos, sekarang Ije bangun di tubuh CEO Group Taikang, orang terkaya ketika nggak di Korea. Bahkan dia saudara si direktur Park yang dulu menolak Ije. Waktu wawancara, Ije langsung nyengir kayak Joker. Waktunya balas dendam gaya elit, dan memanfaatkan tubuh ini untuk mengubah nasib. Tapi sebelum bisa menikmati hidupnya, pesawat yang dia tumpangi tiba-tiba terbakar. Gara-gara kecelakaan pesawat itu, Ije pun ikut tewas bersama Jintae. Dan saat kembali ke alam baka, malaikat maut sudah menyiapkan sebuah pistol dengan 11 peluru untuk mengirim Ije ke dunia lagi. Ije pun terkejut, karena pas ngaji dulu, malaikat maut selalu digambarkan dengan sosok menyeramkan, dengan tombak kematian, bukan pistol dan peluru. Sebelum Ije reinkarnasi lagi, malaikat maut menjelaskan bahwa jika Ije gagal bertahan sampai akhir, maka dia akan dimasukkan ke neraka, melihat siksaan neraka. Ije pun mohon minta ampun, pun hukuman tetap harus berjalan. Hanya dengan bertahan, Ije bisa selamat dari neraka, yang ternyata lebih buruk dari yang pernah dia bayangkan. Tanpa buang waktu lagi, malaikat maut pun kembali memasukkannya ke tubuh orang lain. Kali ini Ije terbangun di tubuh seorang atlet terjun payung, dan dia sedang melayang di udara tanpa parasut. Bayangin jatuh bebas dari langit. Satu-satunya harapan cuma mendarat hidup-hidup. Ije sempat panik. Tapi setelah menyerap ingatan dan skill si atlet, dia mulai percaya diri. Apalagi ini adalah bagian dari challenge ekstrem yang disiarkan live di TV nasional, dengan hadiah 3 miliar rupiah. Akan tetapi, Ije salah perhitungan. Seketika, para penonton terpana menyaksikan kematian tragis itu. Tapi bukannya duka, produser TV malah girang. Karena rating melonjak, tak ada empati, hanya eksploitasi demi angka. Ije terbangun di alam baka lagi. Di sini dia bertanya pada malaikat maut, kenapa hukumannya sangat berat, padahal selama hidup dia tidak pernah melakukan dosa besar. Malaikat maut pun menjawab dengan dingin, bahwa Ije memang tak berdosa di mata hukum, tapi dia telah menyakiti hati orang-orang yang mencintai, terutama sang ibu dan Jisoo. Setelah penjelasan singkat itu, Ije kembali dilempar ke dunia. Tubuh barunya adalah milik seorang siswa sama bernama Yuksu. Hidup pas-pasan bersama ibunya yang banting tulang, dari pagi hingga malam. Yuksu hanya bisa berbakti dengan belajar giat di sekolah. Tapi di sekolah, dia justru jadi korban bullying oleh gangster sekolah yang dipimpin oleh Jamet bernama Jinsang, pun berniat mengakhiri hidupnya. Beruntung Ije masuk ke tubuh Yuksu tepat waktu, dan langsung menyerang Jinsang Sies. Karena sudah tidak kuat, Yuksu pun berniat mengakhiri hidupnya. Beruntung Ije masuk ke tubuh Yuksu tepat waktu, dan langsung menyerang Jinsang Sies. Sayangnya tubuh Yuksu terlalu lemah, jadi Ije tidak bisa berbuat banyak. Tidak berhenti di situ, dia juga masih dipukuli setelah pelajaran selesai. Namun di sini, tangan kanan Jinsang yang bernama Taesuk membela Yuksu, karena menurutnya, Jinsang sudah keterlaluan. Tapi bukannya sadar, Jinsang malah menghajar Taesuk. Melihat celah itu, Ije pun berniat memanfaatkan Taesuk untuk membalaskan dendam. Yuksu sepulangnya dari sekolah, Ije pulang ke rumah Yuksu. Di sana dia melihat foto-foto Yuksu bersama ibunya. Seketika, Ije teringat pada sang ibu yang kini hidup sebatang kara. Setelah dia meninggal dunia, Ije pun merasa bersalah, karena telah mengakhiri hidup.
Besoknya IJ mendekati Taesuk dan menghasutnya. IJ bilang Taesuk lebih kuat dan lebih pantas jadi bos daripada Jin Sang, karena tanpa dukungan geng kelas 3, Jin Sang hanyalah seorang pecundang. IJ pun mengajak Taesuk untuk bekerja sama, menjatuhkan si jamet itu. Mendengar itu, Taesuk jadi sadar kalau selama ini dia selalu diremehkan oleh Jin Sang. Akhirnya dia pun mau bekerja sama dengan IJ. Dan tibalah saatnya, saat makan siang, Jin Sang lagi-lagi membuli Yuxu, tapi kali ini, IJ melawan balik dengan menumpahkan mie ayam ke muka si jamet. Seluruh murid pun tertawa terbahak-bahak. Insang yang merasa dipermalukan, langsung menyuruh Taesuk untuk menghajar IJ. Tapi karena sudah kong kali kong, Taesuk cuman diam dan membiarkan jamet itu jadi bahan tertawaan, sampai mukanya kelihatan kayak orang tolol. Jin Sang kemudian melapor ke pentolan geng kelas 3. Sontak geng kelas 3 mendatangi kelas 2, lengkap dengan alat tempur. Mereka siap memberi pelajaran Tesuk yang dianggap berkhianat. Tapi Tesuk punya kartu truth, yaitu Jin Sang dipermalukan oleh murid lemah. Mengetahui itu, para gangster kelas 3 pun merasa malu punya anggota seperti Jin Sang yang bisa-bisanya kalah dari murid lemah. Alhasil jamet itu pun dikeluarkan dari geng. Sejak itu, Jin Sang jadi terlihat seperti pecundang yang sesungguhnya. Semua orang meninggalkannya, bahkan pacarnya juga selingkuh dengan ketua geng kelas 3. Karma datang cepat dan Jin Sang mulai merasakan apa yang selama ini Yuxu alami. Lalu pada suatu malam, Jin Sang menemui IJ yang sedang olahraga untuk membentuk tubuh Yuxu. Di sini Jin Sang bertekad akan balas dendam kepada Yuxu. IJ pun mengatakan kalau Jin Sang hanya orang cemen, jadi tidak mungkin bisa balas dendam. Tapi ternyata perkataan IJ membuat Jin Sang kalap, dan dalam sekejap dia membunuh Yuxu. Dengan tewasnya Yuxu, maka IJ juga ikut mati dan kembali ke alam baka. IJ pun marah kepada malaikat maut karena membiarkan Yuxu mati, padahal anak itu baru saja terlepas dari penderitaan. Namun malaikat maut berkata kalau Yuxu mati karena keputusan-keputusan yang dibuat oleh IJ sendiri. Tanpa diberi waktu merenung, IJ kembali dilempar ke dunia. Apesnya kali ini dia masuk ke tubuh pria yang sedang disekap dan disiksa gangster. Ternyata pria ini adalah seorang algojo mafia bernama Juhun. Dia merupakan orang kepercayaan bosnya untuk melakukan pekerjaan kotor, seperti membunuh. Tapi siapa sangka, dalam hatinya masih ada sedikit kebaikan, karena suatu hari Juhun melihat seorang wanita disiksa bosnya. Hati nuraninya tidak tahan, sehingga dia mencuri 10 miliar dari bosnya untuk membebaskan wanita itu dan dibawa kabur ke Nganjuk. Tapi sialnya, Juhun ketahuan dan ditangkap. Begitu IJ menyerap ingatan Juhun, dia langsung memberontak. Setelah menghabisi para gangster, IJ berniat mengambil 10 miliar milik Juhun dan hidup selamanya di tubuh algojo ini. Tapi sayang sekali, bosnya Juhun langsung membuat sayembara. Barang siapa yang bisa menangkap Juhun, maka mereka mendapatkan 10 miliar plus paket wisata Jokowi. Alhasil semua yang mendengar pengumuman ini mulai bergerak. Mulai dari polisi korup, sampai gangster bule pun ikut memburu Juhun. Namun dengan skill bermotor Juhun, IJ mampu membuat semua orang kesulitan mengejarnya. Walaupun sempat terkepung, tapi IJ selalu bisa melihat celah. Dan akhirnya, setelah lolos dari kejaran, IJ pun bertemu dengan wanita malang yang akan diselamatkan. Juhun di sini IJ akhirnya menyadari kalau Juhun benar-benar mencintainya. Tapi saat hendak mengambil uang itu, si wanita malah menembak Juhun di alam baka. IJ kaget kenapa wanita itu membunuh Juhun. Ternyata dia cuma mau menguasai uang 10 miliar tersebut. Untungnya hanya Juhun yang tahu tempatnya. Dan kini semua ingatan itu ada di kepala IJ. Rencananya, dia akan mengambil uang itu saat turun ke dunia lagi. Nasib sial kali ini, IJ reinkarnasi jati napi bernama Cho. Tubuh yang penuh musuh, tapi Cho bukan napi biasa. Dia mantan atlet MMA yang gagal berkarir karena kemiskinan. Dan sekarang, punya banyak anak buah di penjara.
Selain itu, Cho juga sering bersiteru dengan napi psikopat. Yang tak disangka-sangka adalah Jin sang si jamet. Pembuli melihat muka jamet itu, amarah IJ langsung membara, tapi ternyata cowok punya masa lalu kelam, bawa keingatan Cho, di mana Cho dipenjara selama 6 bulan untuk menggantikan bos grup Tekang yang melakukan tabrak lari. Cho menyetujui tawaran ini karena dia butuh uang untuk melunasi utang ibunya. Namun saat persidangan berlangsung, korban tabrak lari itu meninggal di rumah sakit, sehingga vonis hukumannya bertambah jadi 2 tahun. Karena tidak terima, Cho pun mengancam akan membocorkan pelaku tabrak lari tersebut dan minta uang 1 miliar ke pengacara dari grup Tekang. Ayah bayi pun tak kalah parah. Dia memaksa bayi itu makan makanan kadaluarsa. Tak lama polisi datang bersama pegawai perlindungan anak. Ternyata tetangga mereka yang melaporkan karena menduga ada penganiayaan. Sang suami pun memberitahu kalau dia bekerja di Yayasan Peduli Anak, sehingga polisi membatalkan penyelidikan. Begitu polisi pergi, sang ibu langsung membunuh bayinya sendiri. Singkat cerita, IJ dibangkitkan lagi dan kali ini masuk ke tubuh Gono, seorang model tampanan kaya raya. Meski begitu, IJ tetap berniat mengambil uang 10 miliar milik Juhun. Sesampainya di apartemen Gono, IJ terkejut melihat barang-barang mewah yang tidak pernah dia miliki. Kali ini dia bertekad menjaga Gono hidup agar bisa melanjutkan hidup di tubuhnya. Keesokan paginya, IJ ditemui kakak Gono yang punya kafe mewah di Gang 6, dan IJ disuruh bantu-bantu di kafe. Pada hari itu, ada satu pelanggan setia yang datang. Tak disangka, pelanggan itu adalah Jisoo. Melihat Jisoo, sontak IJ membantu dan mengenang semua kenangannya bersama sang kekasih. Meskipun semuanya sudah berlalu, semuanya tidak akan pernah berubah. IJ semakin menyesal karena nekatkan dengan malaikat maut. Sekarang Jisoo sukses jadi penulis novel. Dan tak disangka, satu novel Jisoo berisi pujian untuk IJ. Ternyata selama ini, Jisoo selalu menerima kekurangannya. Lalu, IJ ingat di malam saat dia memutuskan hubungan dengan Jisoo, karena mengira Jisoo selingkuh. Padahal kenyataannya pria itu kakaknya. Hal ini pun membuat IJ marah pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Jisoo kembali ke kafe untuk menulis. IJ lantas memperkenalkan diri sebagai Gono, fans garis keras Jisoo, dan menawarkan ide cerita tentang pengalaman mati berkali-kali yang dia alami. Namun Jisoo hanya menganggapnya karangan biasa. Setelah mendengar cerita, Jisoo menandatangani buku IJ sebagai apresiasi. Namun IJ terkejut karena pulpen yang digunakan Jisoo adalah pemberiannya dulu. Sejak hari itu, mereka sering bertemu. Jisoo merasa Gono mirip dengan IJ, tanpa dia tahu bahwa jiwa IJ ada di tubuh Gono. Lalu pada suatu malam, setelah Jisoo pulang, IJ mendengar kecelakaan mobil. Sontak dia panik karena mengkhawatirkan Jisoo. Untung saja, Jisoo tidak menjadi korban. Dan hal itu membuatnya sangat lega. Keesokan harinya, Jisoo mendatangi makam IJ karena dia sangat merindukannya. Apalagi sejak bertemu dengan sosok Gono, dia merasa bahwa IJ sedang berada di sampingnya. Setelah Jisoo pergi, giliran IJ yang datang ke makamnya sendiri. Aneh tapi nyata. Lalu tidak lama kemudian, sang ibu juga datang ke tempat yang sama dan berpapasan dengannya. Sontak IJ pun tidak kuat melihat tatapan ibunya, dan dia hanya bisa lari dan menangisi semua keputusan bodohnya. Keesokan harinya, IJ menulis surat untuk ibunya dengan mengatasnamakan temannya. IJ juga menaruh tas yang berisi 10 miliar di rumah ibunya, dengan harapan ibunya bisa hidup lebih baik. Lalu malam-malam, entah ngapain, IJ lari-larian. Tapi dia berhenti di tempat yang salah. Karena beberapa detik kemudian, IJ kejatuhan baliho yang berada tepat di atasnya. Untung cuma mimpi, hampir aja dia kembali ke alam baka. Lalu beberapa hari kemudian,
Ije bertemu lagi dengan Jisoo di kafe. Malamnya mereka jalan-jalan sambil ngobrol santai. Di sini akhirnya Ije menceritakan semuanya ke Jisoo dan meminta maaf atas keputusan bodohnya kala itu. Saat mereka berdua sedang menangisi keadaan tiba-tiba akibat digencet mobil, Jisoo pun langsung pindah alam. Sedangkan Ije sekarat dan tidak berdaya. Rupanya yang menabrak mereka adalah Pak Pemimpin grup Taikang yang mulai sekarat. Kita panggil saja nih orang dengan sebutan Samidi. Si psikopat ini hobi banget bunuh orang dari adiknya sendiri. Jinte yang dibunuh dengan kecelakaan pesawat, sampai Chok yang dijadikan kambing hitam untuk masalah tabrak lari. Dan ternyata, dia juga yang menyebabkan si atlet terjun payung tewas. Ije baru sadar, semua kematiannya saling berkaitan. Tapi saat Ije hampir bangkit melawan, Samidi malah mencekiknya. Kembali ke saat ini, Ije yang menyerap ingatan. Cho pun tahu kalau Jinsang cuma ngaku-ngaku psikopat berdarah dingin, padahal cuma bunuh satu orang. Maka Ije langsung balas dendam untuk Hyuksu dengan menghajar Jinsang di depan semua napi. Jinsang yang ketakutan pun minta ampun. Tapi Ije malah buka aibnya di depan semua orang kalau Jinsang ini cuma pecundang yang suka menindas orang lemah. Selain itu, Ije juga bilang kalau Jinsanglah yang membunuh Hyuksu. Sontak Jinsang terkejut, "Dari mana kau tahu?" Lalu Ije menyuruh napi lain untuk mengeroyok Jinsang. Sejak hari itu, Jinsang jadi target bully di penjara dan Ije tidak peduli. Menurutnya si Jamet harus merasakan penderitaan yang dulu dialami Hyuksu. Keesokan harinya, Ije dan napi lain bekerja di pabrik kayu milik penjara, tapi di sana, para napi mulai melihat Ije dengan tatapan yang mencurigakan. Tanpa diduga, salah satu napi menyerang Ije, tapi malah kena senjata makan tuan. Ternyata mereka disuruh grup Tekang untuk membunuh Ije. Dan terjadilah pergelutan yang sengit. Malam harinya, Ije memergoki Ginseng sedang mengasah gagang sikat gigi. Untuk menghabisinya, tanpa ragu Ije menghajar Jinsang sampai jengkang. Lalu pura-pura jadi indigo, yang bisa melihat arwah Hyuksu. Katanya Hyuksu akan selalu menghantuinya. Jinsang pun ketakutan sampai kencing di celana. Singkat cerita, Ije akhirnya bebas dari penjara dan dijemput oleh pengacara grup Taikang. Pengacara itu menawarkan 1 miliar agar Ije tutup mulut. Tapi kali ini, Ije menolaknya. Dia lebih memilih mengambil uang almarhum Juhun yang 10 kali lipat lebih banyak. Berbekal ingatan Juhun, Ije menuju dermaga dan berhasil mengambil uang 10 miliar serta berlian mahal. Ije pun senang karena akhirnya jadi sultan. Sebelum pergi, Ije beristirahat sejenak di pondok Juhun. Saat tidur Ije mimpi bertemu ibunya, dan waktu bangun, tangisan Ije pun seketika pecah. Malamnya, Ije pergi ke stasiun untuk menyembunyikan uang di loker yang aman. Setelahnya, dia jalan-jalan sebentar. Tapi tanpa disadari, seorang pria mengikutinya. Dan tiba-tiba, Ije terkejut. Ternyata itu adalah ayah dari korban tabrak lari. Ije pun memberitahu kalau pelakunya adalah petinggi grup Taikang. Bapak yang salah sasaran pun panik dan langsung kabur, meninggalkan Ije yang sekarat. Ketika nyawa Ije di ujung tanduk Jinu, anak buahnya di penjara muncul. Tapi sialnya, Jinu sudah dibayar grup Tekang untuk menghabisinya. Di alam baka, Ije meminta kepada malaikat maut agar dimasukkan ke tubuh yang sama kuatnya dengan Ko atau Juhun supaya bisa mengambil uang 10 miliar lagi. Namun apa yang terjadi? Malaikat maut malah memasukkannya ke tubuh seonggok bayi. Kini Ije terjebak dalam tubuh bayi yang hanya bisa menangis terus-menerus. Begitu ibu bayi itu datang untuk membawanya pulang, Ije merasa si ibu ini sangat perhatian. Padahal begitu di mobil, sang ibu malah menghajar bayi itu seperti orgil. Ayah bayi pun tak kalah parah. Dia memaksa bayi itu makan makanan kadaluarsa. Tak lama polisi datang bersama pegawai perlindungan anak. Ternyata tetangga mereka yang melaporkan karena menduga ada penganiayaan. Sang suami pun memberitahu kalau dia bekerja di yayasan peduli anak, sehingga polisi membatalkan penyelidikan. Begitu polisi pergi, sang ibu langsung membunuh bayinya sendiri. Singkat cerita, Ije dibangkitkan lagi dan kali ini,
masuk ke tubuh Gono, seorang model tampanan kaya raya. Meski begitu, IJ tetap berniat mengambil uang 10 miliar milik Juhun. Sesampainya di apartemen Gono, IJ terkejut melihat barang-barang mewah yang tidak pernah dia miliki. Kali ini dia bertekad menjaga Gono hidup agar bisa melanjutkan hidup di tubuhnya. Keesokan paginya, IJ ditemui kakak Gono yang punya kafe mewah di Gang 6, dan IJ disuruh bantu-bantu di kafe. Pada hari itu, ada satu pelanggan setia yang datang. Tak disangka, pelanggan itu adalah Jisoo. Melihat Jisoo, sontak IJ membantu dan mengenang semua kenangannya bersama sang kekasih. Meskipun semuanya sudah berlalu, semuanya tidak akan pernah berubah. IJ semakin menyesal karena nekat dengan malaikat maut. Sekarang Jisoo sukses jadi penulis novel. Dan tak disangka, satu novel Jisoo berisi pujian untuk IJ. Ternyata selama ini, Jisoo selalu menerima kekurangannya. Lalu, IJ ingat di malam saat dia memutuskan hubungan dengan Jisoo, karena mengira Jisoo selingkuh. Padahal kenyataannya pria itu kakaknya. Hal ini pun membuat IJ marah pada dirinya sendiri. Keesokan harinya, Jisoo kembali ke kafe untuk menulis. IJ lantas memperkenalkan diri sebagai Gono, fans garis keras Jisoo, dan menawarkan ide cerita tentang pengalaman mati berkali-kali yang dia alami. Namun Jisoo hanya menganggapnya karangan biasa. Setelah mendengar cerita, Jisoo menandatangani buku IJ sebagai apresiasi. Namun IJ terkejut karena pulpen yang digunakan Jisoo adalah pemberiannya dulu. Sejak hari itu, mereka sering bertemu. Jisoo merasa Gono mirip dengan IJ, tanpa dia tahu bahwa jiwa IJ ada di tubuh Gono. Lalu pada suatu malam, setelah Jisoo pulang, IJ mendengar kecelakaan mobil. Sontak dia panik karena mengkhawatirkan Jisoo. Untung saja, Jisoo tidak menjadi korban, dan hal itu membuatnya sangat lega. Keesokan harinya, Jisoo mendatangi makam IJ, karena dia sangat merindukannya. Apalagi sejak bertemu dengan sosok Gono, dia merasa bahwa IJ sedang berada di sampingnya. Setelah Jisoo pergi, giliran IJ yang datang ke makamnya sendiri. Aneh tapi nyata, lalu tidak lama kemudian, sang ibu juga datang ke tempat yang sama, dan berpapasan dengannya. Sontak IJ pun tidak kuat melihat tatapan ibunya, dan dia hanya bisa lari dan menangisi semua keputusan bodohnya. Keesokan harinya, IJ menulis surat untuk ibunya, dengan mengatasnamakan temannya. IJ juga menaruh tas yang berisi 10 miliar di rumah ibunya, dengan harapan ibunya bisa hidup lebih baik. Lalu malam-malam, entah ngapain, IJ lari-larian, tapi dia berhenti di tempat yang salah. Karena beberapa detik kemudian, IJ kejatuhan baliho yang berada tepat di atasnya. Untung cuma mimpi, hampir aja dia kembali ke alam baka. Lalu beberapa hari kemudian, IJ bertemu lagi dengan Jisoo di kafe. Malamnya mereka jalan-jalan sambil ngobrol santai. Di sini akhirnya IJ menceritakan semuanya ke Jisoo dan meminta maaf atas keputusan bodohnya kala itu. Saat mereka berdua sedang menangisi keadaan, tiba-tiba akibat digencet mobil, Jisoo pun langsung pindah alam. Sedangkan IJ sekarat dan tidak berdaya. Rupanya yang menabrak mereka adalah Pak Pemimpin grup Taikang yang mulai sekarat. Kita panggil saja nih orang dengan sebutan Samidi. Si psikopat ini hobi banget bunuh orang, dari adiknya sendiri, Jin-tae yang dibunuh dengan kecelakaan pesawat, sampai Chok yang dijadikan kambing hitam untuk masalah tabrak lari. Dan ternyata, dia juga yang menyebabkan si atlet terjun payung tewas. IJ baru sadar, semua kematiannya saling berkaitan. Tapi saat IJ hampir bangkit melawan, Samidi malah mencekiknya. Saat IJ kembali ke alam baka, dia benar-benar terpukul, karena ia tidak bisa menyelamatkan Jisoo. Tapi satu hal yang jelas, dia bertekad menghabisi Samidi untuk membalas kematian pacarnya. Tapi sebelum itu, dia punya satu urusan dengan malaikat maut.
Di tempat lain, dua YouTuber sedang siaran langsung. Mereka mengaku berhasil menangkap pembunuh berantai yang meresahkan warga, padahal kenyataannya, mereka cuma nangkap buronan plastri, tanpa mereka sadari. Ada seorang pria misterius yang mengawasi mereka, dan tak lama setelah itu, kedua YouTuber ini langsung dihabisi pria itu. Setelah membantai dua YouTuber, pria bernama Jangu ini membantu si buronan kabur, namun di perjalanan, si buron heran kenapa Jangu mengambil jalan yang sepi. Dengan santainya, Jangu mengatakan kalau dialah pembunuh berantai yang sebenarnya. Sontak buronan itu pun panik bukan main. Jangu sangat kuat hingga si buron tidak bisa melawan. Dan akhirnya, dia menjadi korban barunya. Jangu, di sisi lain, IJ baru saja menembak malaikat maut dia, lalu berusaha kembali ke bumi. Karena ingin balas dendam atas kematian Jisoo dengan menghabisi Samidi, namun ternyata, yang bisa mengirimnya ke dunia hanya malaikat maut. Malaikat maut yang sudah kena headshot pun bangkit. Dia mengatakan bahwa, IJ tidak akan bisa membunuhnya, karena malaikat maut adalah wujud dari maut itu sendiri. Dia tidak pernah hidup, dan tidak pernah mati. Bahkan bisa berubah wujud menjadi siapa saja, termasuk jadi Jisoo, agar perasaan IJ makin tersiksa. Kemudian malaikat maut memberi peringatan keras. Jika IJ berani membunuh orang saat kembali ke dunia, maka dia akan dihukum lebih keras lagi. Lalu setelahnya, dia pun langsung menurunkan IJ ke dunia, dan secara mengejutkan, IJ dimasukkan ke dalam tubuh Jangu, si pembunuh berantai. Padahal aslinya IJ tidak kuat melihat darah. Saat IJ menyerap semua memori Jangu, rupanya Jan adalah seorang pelukis yang sangat disegani. Tapi jauh sebelum terkenal, karyanya sering diremehkan orang-orang. Hingga suatu malam, dia tidak sengaja melihat seorang wanita kad dengan malaikat maut. Dari situlah dia mendapat inspirasi dan melukis wajah Sekaratul Maut si wanita, dengan campuran tinta dan darah. Ternyata karya tersebut dipuji banyak orang, dan Jangu pun mulai melakukan pembunuhan, agar bisa melukis dengan darah lagi. Setelah menyerap memori Jangu, IJ langsung bergidik ketakutan, sampai muntah-muntah, tapi di saat yang bersamaan, dia berpikir akan memanfaatkan Jangu yang jahat untuk balas dendam kepada orang jahat lainnya. Siapa lagi kalau bukan Samidi? Tanpa berlama-lama, Jangu pun langsung ke TKP pembunuhan Jisoo. Di sana dia ingat kalau pengacara Samidi membuang kartu memori Descham ke got. IJ juga menemukan pulpen milik Jisoo, yang merupakan pemberiannya. Di teman ini, Jangu bertekad akan memberi pelajaran setimpal kepada Samidi, yang selalu lolos dari hukuman, dan selalu mengkambing hitamkan orang lain. Dan dalam kasus ini pun, Samidi menumbangkan pengacaranya sendiri untuk masuk penjara. Di lain pihak, Samidi lagi disuruh ayahnya ikut seminar khusus, yang ternyata tentang ciri-ciri psikopat. Katanya ada banyak psikopat yang sukses jadi pengusaha. Pengisi seminar pun mengetes apakah Samidi adalah seorang psikopat, karena kalau dilihat dari tatapannya, dia agak mirip Sumanto versi ganteng, tapi karena Samidi cerdik, ini orang mampu menjawab semua pertanyaan, layaknya manusia normal. Kembali ke IJ, yang sedang dalam perjalanan pulang ke rumah Jangu, tiba-tiba darah keluar dari hidungnya, dan sedetik kemudian, dia pingsan. Usai diperiksa, dokter memberitahu kalau Jangu sudah lama mengidap tumor otak, dan hidupnya tersisa 1 bulan lagi, yang artinya, IJ cuma punya 1 bulan untuk balas dendam. Saat hendak pergi dari rumah sakit, dia mendapat telepon dari Samidi, yang ingin membeli lukisannya. Langsung saja, IJ menemuinya di galeri. Di sana IJ sadar kalau Jangu dan Samidi sama-sama iblis, apalagi lukisan yang hendak dibeli Samidi full dibuat dengan darah dari 15 korban. Jangu, sebelum transaksi dilakukan, IJ memanfaatkan kesempatan ini untuk menanyakan alamat rumah Samidi.
Tanpa Samidi ketahui, pertanyaan itu adalah langkah pertama dari misi balas dendam yang mematikan. Sepulangnya dari galeri John Go, Samidi mengunjungi gereja untuk memperingati kematian adiknya Jin Tae di sana. Dia sangat kesal karena keluarganya masih terus mengingat Jin Tae yang sudah mati. Samidi kemudian flashback ke masa lalu. Saat itu adiknya pernah melihat Samidi kecil sedang cekik bayi lalu ngadu ke ayahnya, sehingga Samidi dianggap sakit jiwa. Jadi tidak heran, yang mewarisi kekayaan ayahnya adalah Jin Tae. Dan itulah yang membuat Samidi dendam kepada adiknya. Setelah dari gereja, Samidi pulang ke rumah untuk menenangkan pikiran. Namun dia dicegat oleh IJ yang sudah siap menghabisinya. Tapi karena Samidi masih pura-pura baik, IJ pun meludahi Samidi untuk menyulut emosinya. Alhasil mereka langsung baku hantam. Meski sempat tertembak shotgun, IJ bangkit lagi karena dia menggunakan rompi anti peluru. Jae akhirnya menangkap Samidi dan membawanya ke studio lukis, tempat Jonggu mengeksekusi para korbannya. Namun sialnya, IJ tak bisa mengendalikan tumor di tubuh Jonggu, dan akhirnya dia jatuh pingsan. Lalu ketika terbangun, dia sudah diikat di meja operasi. Di sini Samidi memberitahu IJ kalau dia akan menghabisinya dengan cara yang paling kejam. Setelah itu, dia akan menggunakan studio lukis ini sebagai tempat pembunuhannya dan akan menggantikan Jonggu sebagai pembunuh berantai paling berbahaya di Korea. Lalu setelah mengatakan itu, Samidi pun mulai mengeksekusi IJ. Di alam baka, IJ yang masih kesakitan, tiba-tiba tertawa seperti orgil, karena ternyata, dia memang sengaja membuat Jonggu dibunuh. Dengan begitu, Samidi bisa dipenjara karena pembunuhan. Sebab di studio lukis itu ada ruangan rahasia, yang menyimpan rekaman CCTV. Dan saat dia turun ke dunia lagi, dia akan menyebarkan rekaman itu, agar semua orang tahu kebejatan Samidi. Malaikat maut pun menyebut, IJ tak tahu diri karena sok-sokan menghukum orang. Padahal dirinya juga lagi dihukum. Kemudian, IJ dibangkitkan lagi di tubuh seorang polisi pengecut yang sedang mengejar penjahat. Saking pengecutnya, dia bahkan dimarahi oleh bawahannya sendiri. Lalu, IJ menyerap memori milik si polisi yang ternyata bernama Ji-hyung. Sejak kecil, Ji-hyung pengen jadi polisi, seperti mendiang ayahnya. Tapi setelah lolos polisi, ibunya malah syok berat sampai sakit karena takut. Ji-hyung bernasib sama seperti ayahnya yang gugur saat bertugas. Alhasil Ji-hyung pun berjanji akan menjauhi bahaya. Dan sejak saat itu, Ji-hyung dianggap pengecut karena selalu melarikan diri saat ada kasus berat. Lalu belum lama ini, ibunya meninggal dan membuat Ji-hyung semakin nelangsa. Setelah mengingat semua memori itu, IJ pun bertekad untuk mengharumkan nama Ji-hyung, agar dia tidak diremehkan lagi. Dan secara kebetulan, dia melihat ada dua pemuda yang sedang baku hantam di jalan. Ternyata salah satu pemuda itu adalah Jinu, orang yang mengkhianati dan menghabisi Chok. Sontak IJ yang masih dendam pun langsung meringkusnya. Melihat aksi IJ, para warga berterima kasih. Sedangkan bawahannya yang bernama Lee terkejut. Aksi Ji-hyung pun viral dan membuat rekan kerjanya heran. Kok bisa orang pengecut berubah jadi pahlawan dalam waktu semalam? Kemudian IJ mengajak Lee ke studio lukis milik Jonggu. Di sini IJ memberitahu kalau studio itu digunakan untuk membantai korban-korbannya. Dan saat Lee mengecek setiap ruangan, IJ diam-diam memindahkan rekaman CCTV yang menunjukkan wajah Samidi ke sebuah flash disk, lalu menghapus file aslinya. Dia akan mengirimnya ke wartawan, sebab polisi pasti akan berpihak ke Samidi. Setelah itu, menyuruh Lee untuk memanggil tim forensik. Mereka pun tercengang dengan semua bukti yang ditemukan. Di sini atasan Ji-hyung sangat terkejut karena selama ini Ji-hyung adalah polisi yang tidak kompeten, tapi sekalinya bergerak langsung mengungkap kasus besar.
Di waktu yang bersamaan, Samidi yang haus darah pun berniat membunuh asisten pribadinya di studio, John Goody. Dia pura-pura mengajaknya makan malam. Padahal mau diterkam, sesampainya di depan studio, Samidi malah kocar-kacir, karena tempat itu sudah dipenuhi polisi. Alhasil dia pun gagal mengeksekusi asistennya. Keesokan harinya, nama Ji Hyung viral karena mengungkap pembunuhan berantai. Sementara itu, Samidi panik karena takut ketahuan, dan langsung menyuruh mafia yang tak lain bosnya, Ju-hun, untuk menghabisi Ji Hyung. Rupanya, Samidi juga pernah membayar si mafia untuk membuang jasad John Go. Di lain pihak, IJ memberikan file rekaman CCTV kepada wartawan untuk disebarkan ke media. Sepulangnya dari sana, IJ melihat ibunya di kantor polisi. Ternyata ibunya ke sana untuk mengembalikan uang 10 miliar, karena tidak mau menggunakan uang yang asalnya tidak jelas. IJ pun sedih karena uang yang harusnya meringankan beban sang ibu, malah jadi menyusahkan. IJ lalu diam-diam mengirimkan makanan untuk ibunya. Tapi saat akan kembali ke kantor polisi, dia tiba-tiba diserang oleh gangster kiriman Samidi. Di sisi lain, Samidi mendapatkan fakta bahwa ayahnya diam-diam menyelidiki semua pembunuhan yang dia lakukan. Samidi pun kesal, karena dia selalu dianaktirikan sejak kecil. Dia sebenarnya ingin menghabisi sang ayah, tapi ada banyak pengawal. Alhasil, dia melampiaskan kemarahannya dengan membunuh orang random di tengah jalan. Setelah itu, Samidi masuk ke gereja dan ngamuk, karena Yesus tak bisa menghukumnya, dan mulai sekarang, dia menobatkan dirinya sebagai dewa pencabut nyawa. Kemudian Samidi mendapat kabar dari direktur TV, kalau mereka menerima rekaman CCTV, yang menjadi bukti pembunuhannya. Setelah itu, Samidi langsung menelepon si mafia, tapi mafia tersebut sudah ditangkap oleh IJ. Ternyata sebelumnya, IJ berhasil selamat dari serangan gangster, dan sekarang, dia mengancam akan menyebarkan bukti kejahatan Samidi. Tak mau citranya hancur, Samidi pun menyogok petinggi polisi dan media, agar tidak menyebarkan kejahatannya. Dia juga menawarkan uang miliaran won kepada IJ, sebagai uang tutup mulut, tapi IJ sama sekali tidak tergiur, dan akan tetap melanjutkan rencananya. Namun dunia ini memang tidak adil dan hanya dikuasai oleh orang berduit, seperti Samidi, yang langsung konferensi, dan mengaku telah membunuh John Gu si psikopat. Hal ini pun diframing oleh media, seolah-olah Samidi adalah pahlawan. Tidak hanya itu, pihak Samidi juga telah membayar bazar sosmed untuk memuji aksinya tersebut. Usai kejadian tersebut, keadaan menjadi berbalik, dan IJ terancam dipecat karena dituduh memalsukan bukti. Tidak hanya itu, para polisi korup juga diperintahkan untuk menangkap IJ. Singkat cerita, Samidi yang sudah bebas dari tuduhan, pun berniat pergi ke Nganjuk dengan jet pribadinya. Di sana dia ingin bersantai sembari mencari mangsa baru. Tapi jet pribadi itu mendadak mengalami turbulensi. Dan yang mengherankan lagi, pilotnya tiba-tiba menghilang. Kemudian, muncul suara dari TV yang mengabsen semua kejahatannya, dan kali ini, Samidi akan mengalami kematian yang sama seperti adiknya, di mana pesawat akan meledak dalam 30 detik. Meski mendarat dengan selamat berkat parasut, tapi Samidi langsung ditabrak mobil, dan ternyata, yang menabraknya adalah Ji Hyung alias IJ. Ternyata sebelumnya, IJ bekerja sama dengan Lee untuk menjebak polisi korup yang sempat menyekapnya. Selain itu, IJ juga menggunakan kekuatan Ju-hun, si anggota mafia, untuk membajak jet pribadi milik Samidi, dan merusak mesinnya. Pokoknya IJ menggunakan skill orang-orang yang sempat dia rasuki. Mendengar itu, Samidi pun kocar-kacir, dan IJ tidak menyia-nyiakan kesempatan ini. Dia langsung membekap Samidi saat itu juga. Namun malaikat maut turun ke dunia sebagai peringatan bahwa tindakan IJ sudah berlebihan. Lalu pulpen milik Jisoo jatuh dari saku bajunya, dan seketika dia terbayang wajah mendiang kekasihnya tersebut.
Ij pun akhirnya melepaskan Samidi dan membiarkan karma datang dengan sendirinya saat Ij hendak pergi. Samidi kembali bangkit dan berniat membalasnya. Namun tiba-tiba, sejak kejadian itu, media menyiarkan semua kejahatan Samidi. Sementara para pejabat yang sebelumnya berpihak pada Samidi, kini sudah ditangkap dan diadili. Samidi sendiri sudah resmi jadi tahanan kota dan kini sedang dirawat di rumah sakit. Setelah ini, dia akan membayar semua dosanya dengan rasa sakit dan menjalani hidup dengan tubuh lumpuh serta tanpa kaki. Setelah melihat keadaan Samidi, Ij pergi mengunjungi makam Jisoo untuk memberi penghormatan terakhirnya. Mulai hari itu, Ij memutuskan untuk terus menjalani hidup sebagai Ji-hyun, si polisi yang membasmi kejahatan, untuk membayar dosa-dosanya. Selain itu, dia juga semakin dekat dengan Lee, yang kini dia anggap seperti adik sendiri. Bahkan dia berjanji pada anak Lee bahwa dia akan melindungi Lee dari mara bahaya. Pada suatu hari, dia dan Lee hendak menangkap seorang pengedar barang haram. Tapi sialnya, kaki Lee tertembak dan Ij pun tidak tinggal diam. Karena sudah berjanji akan melindungi Lee, dia akhirnya memilih untuk mengorbankan diri. Di alam baka, malaikat maut mengatakan, kalau yang Ij lakukan bukan itu percuma, karena dosa-dosanya tidak akan terhapus begitu saja. Dan untuk membuatnya menyesal, malaikat maut pun kembali mengirimnya ke dunia. Kali ini, Ij masuk ke tubuh gembel yang kotor dan bau comberan. Ij pun berpikir kalau dia akan mati kelaparan atau kedinginan, karena musim dingin akan segera datang. Tidak jauh dari tempatnya, Ij melihat berita yang mengumumkan kematian Ji-hyun, si polisi baik yang kini disayang warga. Di sisi lain, Samidi yang sudah siuman malah menertawakan kematian Ji-hyun, seolah dendamnya terbalaskan. Padahal Ji-hyun meninggal dengan terhormat. Ij pun ke rumah duka untuk memberi penghormatan terakhir. Namun karena penampilannya sangat gembel, dia malah disangka mau makan gratis dan nyeseknya lagi. Tidak ada yang mengenalinya, termasuk anak Lee, yang dulu sangat dekat dengannya. Tak lama kemudian, rombongan menteri datang untuk memberi penghormatan kepada Ji-hyun. Padahal semua itu hasil kerja keras Ij. Namun Ij sadar, tidak ada orang yang mengenalnya lagi. Di sini dia paham maksud malaikat maut, bahwa semulia apapun perbuatannya sekarang, nama Ij tidak akan dikenal, karena dia sudah mati. Di tengah kesedihannya, Ij melihat Lee yang sedang meratapi kematian seniornya. Dia pun usaha menenangkannya, tapi Lee malah marah. Kemudian, Ij melihat cahaya memori yang akan masuk ke tubuh si gembel. Namun Ij sudah tidak sanggup menyerap memori orang lain, karena dia juga akan merasakan penderitaannya. Saat berusaha lari dari cahaya itu, dia malah terjatuh di tangga. Setelah si gembel mati, Ij meminta malaikat maut untuk menurunkannya lagi, agar hukuman ini cepat selesai, karena tinggal sisa 2 kematian lagi. Malaikat maut lantas berkata kalau 2 kematian terakhir ini adalah yang paling menyakitkan. Kali ini Ij reinkarnasi di seorang pria yang baru saja di PHK dari grup Taikang. Dan gara-gara di PHK, dia juga diceraikan oleh istrinya, karena dianggap mokondo. Namun anehnya, saat ini Ij berada di masa lalu, tepatnya 7 tahun sebelum kematiannya. Dan yang paling mengejutkan, pria yang dia masuki ini merupakan pria yang ketabrak mobil. Di awal cerita, ternyata yang menabraknya adalah Samidi. Dan saat sedang sekarat, Ij melihat dirinya sendiri, yang waktu itu sedang berangkat wawancara kerja. Di sini Ij menyesal karena pernah menyalahkan insiden ini sebagai penyebab kegagalannya. Padahal yang membuatnya gagal adalah dirinya sendiri. Di alam baka, Ij punya 1 kali lagi kematian, dan saat diturunkan ke dunia lagi, Ij sangat-sangat terkejut karena dimasukkan ke tubuh ibunya. Di tengah kebingungannya itu, semua memori dan penderitaan ibunya masuk ke jiwa Ij. Dulu ibunya adalah gadis penuh impian, tapi setelah menikah,
dan melahirkan Ije. Impiannya pupus, ditambah suaminya meninggal, dan jadi janda miskin yang kerja keras demi Ije. Ibu Ije bertahan hidup karena sangat menyayangi anak satu-satunya. Bahkan dia rela meninggalkan pekerjaannya saat Ije sakit dan berharap rasa sakit yang dialami anaknya dipindah kepadanya saja. Aku ingin tahu apakah aku masih menyukaimu. Gara-gara bolos kerja, si ibu pun akhirnya dipecat. Tapi walaupun begitu, ibunya tak pernah mengeluh, apalagi menganggap Ije sebagai beban, dan terus bekerja keras. Suatu hari ibu Ije sakit, tapi Ije tidak mengangkat teleponnya. Tak setelah itu ibu Ije mendengar kabar kalau Ije meninggal. Sontak, sang ibu pun langsung lemas setelah melihat mayat sang anak. Baginya kematian Ije adalah karma, karena dia bukan ibu yang baik. Dan sejak saat itu, kehidupan ibu Ije ubah menjadi semakin sulit dan penuh rasa sakit. Belum lagi dia sering jadi bahan gibah dan dianggap pembawa sial di tempat kerjanya. Setelah merasakan penderitaan ibunya, Ije tak bisa berhenti menangis. Dia menyadari betapa egoisnya dia menyerah pada hidup, padahal masih ada yang menyayanginya. Dia akhirnya sadar bahwa kematian yang paling sakit itu bukan saat mati karena terbakar atau tubuhnya dipotong, melainkan saat orang yang kita sayangi pergi. Sekarang rasa sakit yang dia beri pada ibunya, dia rasakan sendiri. Sekarang Ije bertekad untuk menjalani hidup sebagai ibunya, dengan membawa semua rasa sakit, encok dan patah hati dalam dirinya. Dia menganggap hal tersebut sebagai bentuk hukuman untuk dirinya sendiri. Suatu hari Ije menemukan tabungan milik ibunya yang sudah dikumpulkan dari Ije masih kecil, dan setelah diingat-ingat, tabungan itu ternyata hadiah untuk dirinya agar bisa membeli rumah saat dewasa nanti. Tentu saja hal ini membuat Ije semakin menyesali perbuatannya. Ije kemudian teringat impian masa kecil ibunya yang sangat ingin pergi ke sebuah bukit. Akhirnya Ije pun hiking ke bukit itu. Setelah capek dan menghabiskan banyak waktu, dia akhirnya bisa menikmati indahnya pemandangan di atas bukit tersebut. Bahkan saking indahnya, Ije sampai menangis. Setelah selesai, Ije berusaha untuk turun dan pulang. Namun hari sudah gelap dan dia malah terjatuh. Ije merasa bahwa dia akan mati lagi, tapi dengan tekad yang kuat, dia berhasil bertahan hidup. Ije lalu bangun di rumah sakit dengan keadaan penuh luka, walaupun kakinya. Namun dia tetap bersyukur bahwa tubuh sang ibu belum mati. Singkat cerita, Ije duduk di halaman rumahnya dengan tubuh sang ibu. Rupanya Ije berhasil mempertahankan tubuh ibunya selama 32 tahun, di mana di kehidupan sebelumnya saja, Ije hanya hidup 27 tahun. Ije lalu meneteskan air mata, dan akhirnya menutup usia di atas kursi roda di alam baka. Ije bersiap untuk menerima penghakiman Tuhan. Dia juga sudah siap masuk neraka, jika memang itu bisa menghapus dosa-dosanya. Namun sebelum itu, dia memohon kepada malaikat maut untuk diberi kesempatan hidup sekali lagi di dalam tubuhnya sendiri. Mendengar permohonan tersebut, malaikat maut mengambil sebuah peluru yang berbeda dari biasanya. Kemudian malaikat maut memberikan pistol kepada Ije agar dia bisa menentukan nasibnya sendiri. Karena menurut malaikat maut, Ije sudah menyesali perbuatannya dan layak diberi kesempatan kedua. Akhirnya Ije pun mengambil kesempatan itu dan kembali turun ke dunia sebagai dirinya sendiri, dan cerita pun tamat. Kalau malaikat maut sebaik di cerita ini, mungkin surga penuh karena para pendosa diberi kesempatan kedua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe ya teman-teman. Sampai jumpa lagi di video berikutnya.